Sendirian nih kayaknya gue ya. Kemana tuh temen gue yang atu itu tuh? Katanya sih lagi operasi buat ninggiin badan. Curiga nih, makanya kita telepon aja ya. Kita tanya di mana, kita video call ya. Dia mah begitu sih. Orang udah disediain sama gue mie ayam di ruangan. Malah datang telat ya kan. Coba di mana ini dia di mana diangkat gak nih? Rumpi deh. Sabar ya pemirsa. Morning. Morning, selamat pagi laki. Tuh selamat pagi, di mana brother? Aduh, tiba-tiba stuck banget ini. Gimana? Temen aku yang dari Bali udah aku suruh ke sana udah nyampe. Udah datang semua dong. Jangankan yang dari Bali, dari Papua, dari mana, udah pada datang semuanya. Semua kan pagi-pagi mau ke FYP. Menemui Anda. Ntar dulu, lu jangan alasan lagi ke Amerika, lu juga pengen kemana nih urusannya nih? Si Mata Biru sudah sampai sana belum si Mata Biru? Coba lihat di mana, lu udah ada di mana? Coba gue penasaran, coba di mana? Coba kasih laporan Jakarta hari ini bagaimana Kak? Itu yang tunangan ya? Yang kemarin baru tunangan ya? Iya, jadi kemarin tunangan ngomong dulu. Kita tunangan, iya nanti doakan akan segera menikah ya. Amin. Laporan dulu dong gimana Jakarta hari ini? Coba bisa diberitahukan kepada seluruh layak ramai. Oke, Jakarta sangat tangan stuck banget. Ini baru lepas dari dalam kota ini nih tuh. Kita mau baru. Ini udah mau keluar Pancoran ya? Apa? Udah mau keluar Pancoran, Mampang. Tadi stuck banget itu stuck banget di mana di Colong stuck banget ini mulai baru jalan. Jadi kayaknya dibuka tutup seperti itu. Oke. Ya. Jadi buat Anda yang ingin melintas di daerah selatan, khususnya Gatot Subroto, Cawang dan sekitarnya, mungkin harus lebih dulu berangkatnya ya, karena hari ini Jakarta lumayan padat merayap. Begitu bukan? Ya betul sekali. Oke. Oke. Balik dari lokasi. Saya tunggu ya di sini, jangan terlalu lama ya, oke? Oke, rekan Oki. Ya sudah. Baik, saya bye semuanya, bye. Nih, kayak penyanyi Filipin deh mukanya kalau di video call ya. Aslinya kagak. Oke, tapi nggak ada masalah pemirsa. Bintang tamu kita kali ini yang kemarin sempat viral di jagat maya. Dia ini super spesial banget. Langsung aja kita undang ya. Silakan masuk. Kita lagi datang. Coba kita lihat. Silakan. Wow, halo. Jangan dibuka dulu. Kita ke tengah dulu. Ayo kita ke tengah dulu. Pakai dulu. Kasih tarian musik Bali. Ayo. Yuk, siap. Ayo kita ke depan. Tepuk tangan sekali lagi. Aduh. Aku tuh suka gak enak loh kalau gini posisinya ya. Ada Mas siapa Mas namanya? Saya Ari. Mas Ari. Ada yang ganteng di tengah. Ada saya kayak mau nganter sekolah gitu ya. Tadi pakai kacamata. Coba buka dulu kacamatanya sekarang kenapa? Wah! Sumpah ini ganteng banget ini. Serius nggak bohong ini. Cakep. Ini matanya luar biasa. Ini pakai softland apa gimana? Pakai softline nggak tuh? Enggak. Asli ini pemberian dari Tuhan? Iya. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Kita duduk sambil kita lihat dulu. Ini ada profil dari Ketut Adi Putra. Ini dia. Itu tadi profilnya Ketut. Nah ini yang viralin Ketut adalah Mas Ari. Ada kenapa mau mendokumentasikan Ketut ini? Karena spesialnya matanya atau bagaimana? Satu, karena matanya spesial. Kedua, awalnya Ketut kan minder ya. Oh, Ketut minder? Iya, karena... Kenapa gitu? Jadi dulu katanya sering dibully, dibilang mata kucing gitu. Karena mungkin dia berbeda. Iya. Di awalnya saya foto pun juga dia lari.
Jadi Tidak mau tadinya? nggak mau. Oh nggak Pokoknya mau. Setiap orang baru lihat matanya dia pasti ngumpet. Oh gitu. Jadi pelan-pelan tak yakinin, kamu tuh ganteng loh Tut, matamu bagus. Bener. Mulai- Ih Ketut, banyak orang-orang nih pada pengen matanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Itu pada pakai softline. Kalau pakai softline itu kan beli mahal. Kalau ini kan langsung gratis. Aduh, cakepnya jadi alami. Tepuk tangan dulu dong buat Ketut. Tapi gimana awalnya? Berarti ketemuannya sama Ketut pada saat lagi apa nih tiba-tiba? Wah punya ide, oke dokumentasiin. Jadi pas itu kita lagi ada acara keluarga, tepatnya neneknya Ketut meninggal kan. Oh. Jadi di upacara itu kan biasanya kalau di Bali tuh orang semua keluarga kumpul. Nah tiba-tiba saya duduk, ada Ketut di sebelah kan. Saya noleh, loh ini matanya kenapa gitu kan. Terus saya tanya matanya kenapa Tut? Langsung lari dia nyari ibunya nangis. Oh nggak mau dibahas langsung Nggak mau, matanya. nggak mau. Terus? Dia nangis nyari ibunya. Jadi karena saya tahu beberapa temen sering motret mata biru tapi dulunya di Buton kayak di Padang kan. Saya mikir wah di Bali ada juga. Ada juga. Saya tanya pelan-pelan, tetap nggak mau. Nggak mau nangis terus si Ketut. Sampai akhirnya saya tanya ke ibunya, kenapa nggak mau? Nah, ternyata pernah dibully begini, jadi dia malu minder. Ih gimana emang teman-teman pada ngapain Ketut? Coba bilang sama Kak Oki, sama Tante Oki deh, Tante deh, nggak usah kakak ya. Gimana? Waktu itu teman-teman bilangnya gimana Ketut? Dibilang mata kucing. Ih bagus dong. Ini yang di depan pada pengen jadi kucing nih malah nih. Aku tuh piara kucing, waduh kucingnya lucu-lucu. Tapi Ketut ini berarti kan berbeda dari yang lain. Ketut nggak boleh malu. Karena Ketut tuh very special. Jadinya dikasihnya matanya blue. Banyak yang mau matanya kayak Ketut gini. Mereka tuh pada nggak punya mata biru kayak Ketut. Kayak aku nih, aku keturunan darah biru. Ketawa dong. Ketut sering ditanya-tanyain orang gak sih kalau misalnya lagi di jalan gitu Ketut lewat terus ada orang jalan gitu nanya. Gimana nanyanya ke Ketut? Dek gitu, apa gimana? Kok matanya bagus banget gitu nanyanya atau gimana? Ah, matanya kok biru gitu? Nanyanya gimana sayang? Udah, gimana matanya? Matanya bagus gitu. Matanya bagus tuh kan. Terus apa lagi? Ada yang bilang apa lagi? Ini serius ya. Ini dari samping tuh kelihatan tuh bening banget loh. Bagus banget ya. Bening banget, cantik. Keren. Tapi Ketut, aku dengar kemarin berkat mata birunya Ketut tuh ada yang pernah mendapatkan ini Ketut dikasih 400.000 sama turis karena suka sama matanya Ketut, bener? Bener? Gimana pas mau ngasihnya gimana bilangnya? Orang bulenya, excuse me, are you Ketut? Gimana ngomongnya? Coba kasih tahu aku. Lupa. Tahu-tahu dikasih aja 400.000-nya ya? Buat apa waktu itu 400.000-nya? Jajan? Jajan apa? Nasi Bali nih pasti nih. Nasi campur ya. Jajan apa? Beli apa tuh dulu? Mainan? Mainan, beli mainan. 400.000 dari Pak Bule. Cewek apa cowok yang waktu itu ngasih? Bapak-bapak? Laki-laki, perempuan? Laki-laki, 400.000. Itu nanggung 400.000. Mau 500.000? Ini dari bule sebelah Rempoa nih, bule Rempoa mau. 500.000. Yain. 500. Kurang 100, tadi kan 400 tambahin 100. Masa bule aja ngasih 400, kita harus ngasih 500 lebih tinggi dari bule. Nggak bisa itu. Tolong Mbak Desi, tolong diatur itu nanti ya. 500.000-nya. Nah, ntar siapin bakal Ketut. Nggak apa-apa ya. Mau ya dari aku 500.000 ya. Kok nggak happy nah? Happy dong. Happy dah. Happy. Dari tadi belum ditanya soalnya Ken kabare. Beci. Baik. Baik, tuh aku bisa sedikit-sedikit di Bali. Soalnya dulu sempat di Bali juga, ya kan. Lama aku di sana Mas Ari. Ngapain Mas Op? Itu kepang. Saya jago ngepang. Iya bener. Nah terus ini aku juga mau undang. Ternyata yang spesial bukan cuman Ketut aja. Tapi ada ayahnya Ketut hadir juga di sini ya. Langsung saja kita sambut, silakan.
silakan. Pak Ketut juga ya? Oh iya, silakan Pak Ketut Sukadana. Nah, Pak Ketut, apa kabar Pak Ketut? Baik-baik ya. Waduh, sebentar. Kamera boleh di-shoot Pak Ketut. Ini Pak Ketut juga ada yang berbeda nih. Kalau Ketut junior ini dua-duanya biru matanya. Kalau Bapak sebelah, satu yang biru. Ya. Oh, jadi ini turunan dari Bapak ya, berarti ya? Ya. Waduh. Gimana ceritanya nih Pak? Asal mulanya. Asal mulanya? Ya dari pertama nenek dah gini. Nenek matanya biru Iya, juga? tapi dia enggak sebiru Ketut. Heeh. Agak keputih-putihan dia. Agak keputih-putihan. Lalu turun ke Bapak. Iya. Ketika Tapi baru satu, lahir, iya. langsung matanya yang sebelah berwarna biru, yang satu. Iya. Tapi penglihatan baik-baik saja Pak. Baik-baik ya. Oh, setelah itu apa yang Bapak rasakan? Enggak ada keluhan apa enggak. Sama kayak Ketut ada yang nanya-nanya juga atau Oh, bagaimana? pernah kok waktu SD tuh pernah mata kucing peceng satu gitu kan orang Bali bilang. Oh gitu? Orang peceng satu gitu dia. Oke. Oh enggak, biarin orang aku punya gitu. Heeh. Terus? Tapi Bapak, wah pokoknya tetap, wah saya pokoknya beda lah, keren lah gitu ya Pak ya. Cuman jadi ke Ketut sempat juga jadi minder gitu Iya, karena berbeda dari teman-teman orang. lainnya. Bapak kasih pengertiannya ke Ketut gimana nih Pak? Udah gitu dah orangnya kamu bagus matanya, orangnya beli solpen kan sudah. Heeh. Oh iya Pak ya. Ya sekarang mudah-mudahan. Sudah percaya diri, Ya. nggak boleh malu-malu ya. Coba sekarang bilang ke depan, hai teman-teman lihatlah mataku biru bagus kan, gitu. Coba 1. Terakhir. Halo teman-teman, mata saya biru. Bagus kan? Bagus kan? Berarti nenek, bapak dan Ketut ini semua matanya biru ya, berbeda. Ada lagi yang lainnya Pak? Nggak ada. Nggak ada, hanya bertiga saja. Oke, Bapak bersyukur pasti Ya. dengan atas. Kenapa Bapak sedih? Kasihan aja. Kasihan kenapa Bapak? Boleh Kadang- cerita? Ya kadang-kadang tuh nanti besar diajak sama temennya tuh gimana nanya itu. Mudah-mudahan aja. Ya, Bapak nggak boleh sedih karena kekuatannya. Nggak sedih, Iya, bangga. harus semangat. Kekuatannya Ketut dari Bapak Ketut juga. Iya. Jadi saya yakin bahwa Ketut ini pasti juga akan jadi anak yang hebat nanti di kemudian hari, dan percaya bahwa mungkin yang dianggap orang sebagai kekurangan itu justru jadi kelebihan yang luar biasa. Ketut anak yang spesial, pintar, terus punya kemampuan juga tadi untuk berkomunikasinya juga baik. Iya. Mudah-mudahan Ketut bisa jadi contoh buat teman-teman di sana mungkin yang punya perbedaan atau spesial dari Tuhan, itu nggak usah malu, nggak usah sedih, bahwa semuanya adalah sudah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri, kita hargai, dan tentunya kita jadikan itu penyemangat kita, jadikan kelebihan kita. Setuju ya Ketut ya? Coba peluk Bapak, bilang Bapak semangat. Peluk Bapak. Oh. Waktu diundang ke sini nggak mau dia. Nggak mau. Ya tak bujuk sana aja dulu. Nanti siapa tahu nanti. Iya, abis pulang dari FYP Ketut percaya pasti teman-teman semua bangga punya teman kayak Ketut. Semua besok pada minta foto sama Ketut nanti di sekolah ya. Semangat ya. Coba matanya ke depan, nggak boleh nak, nggak boleh nunduk. Perlihatkan wajah gantengnya Ketut, mata indahnya Ketut. Senyum dulu, senyum sambil lihat ke kamera. Kita bilang semuanya, we love you Ketut. Iya. Dan yang sekarang ini, Pak, saya juga akan mengundang Dr. Reisa Broto Asmoro. Katanya beliau mungkin bisa juga menjelaskan tentang secara medisnya begitu ya, secara ilmiahnya ya. Oke, langsung saja kita undang Dr. Reisa Broto Asmoro. Hai dok, how are you dok? Nih, Ketut, coba lihat di Dokter Reisa, kembar nggak sama Kak Oki? Kembar kita. Lihat, cantik dua-duanya cantik.
Ya ampun, ya malu banget. Iya, boleh dokter Reza, boleh di sini. Oke. Kita ngobrol. Nah, dokter, ini Ketut dan ini papanya Ketut dan mereka punya luar biasa spesial, yaitu diberikan dianugerahkan mata biru yang indah, yang bening. Aku lihat dari sini juga. Katanya ini mungkin kalau dari kedokterannya, medisnya tuh seperti apa secara ilmiahnya, dokter? Jadi saya sempat sebenarnya baca-baca beritanya, kemarin kan sempat viral ya karena mata indahnya ya. Kita aja kalau mau pakai biru kita pakai filter ya biasanya ya. Instagram, sampai nggak cocok banget. Kadang-kadang mata kita nggak cocok sama muka kita yang begini ya kan? Nengok dikit udah hitam lagi ya. Oh bener. Memang kalau kemarin sempat baca katanya udah pernah didiagnosis ya sama dokternya dulu ya mengidap sindrom Waardenburg. Jadi itu sebenarnya sindrom yang memang namanya itu dari penemunya, dari seorang dokter di Belanda sana. Kalau sindrom ini kan sebenarnya kelainan genetik, jadi memang dari turunannya. Kalau kita menurunkan dari orang tua ke anak pasti kan menurunkan genetik ya. Nah ada beberapa genetik yang memang awalnya terjadi kelainan, yang akhirnya diturunkan terus-menerus. Dan memang bisa berlanjut terus, makanya tadi kan sempat dari neneknya ya, terus ke bapak, terus ke anak gitu ya. Nah biasanya memang seperti itu. Tetapi kalau sindrom ini sendiri sebenarnya karena sindrom ini kan kumpulan gejala ya. Kalau kumpulan gejala itu biasanya ada sesuatu hal yang lain nih yang ikut menyertai. Misalnya ada gangguan biasanya kalau sindrom ini tuh ada di gangguan di pendengaran, ada di bentuk wajah, ada di warna pigmen termasuk rambut dan wajah gitu ya, warna kulit. Tapi kalau secara garis besar karena sindrom ini terbagi 4 tipe, mungkin saja ini termasuk gejala yang ringan dan memang terjadi gangguan. Kalau biasanya sindrom ini terjadi di 3-6 gangguan genetik, mungkin ini yang terlihat hanya di matanya. Di warna mata, matanya. tapi secara keseluruhan nggak ada masalah, penglihatannya begitu pun ya. bagus ya. Kelihatan bagus. Iya. Jadi mungkin ini juga karena bisa juga perubahan pada warna pigmentasi warna mata aja. Oke. Iya. Kan ada yang ke kulit, nah ini ke mata ya mata. dok. Nah ini kan kalau Jadinya yang indah matanya ya. biru kayak Ketut, kayak Iya. bapak. Kalau matanya hijau kayak saya kadang-kadang kalau ngeliat. Ya duit biasanya ya kan. Bener. Gimana dok? Itu normal kayaknya. Itu normal, ya. itu lain cerita. Ceritanya. Itu mah jatuhnya emang matre aja ya. Oke, setelah ini kita mau tanya-tanya ke dokter Reza yang cantik sebagai jubir COVID-19. Setelah yang satu ini tetap di FYP. Oh, Dokter Reza. Si cantik yang selalu awet muda. Amin ya. Ring. Sama, tadi ini gak berubah. Bener, kita lagi ngobrol sama Ketut tadi ya. Ketut kemana kok yang... Nah, Aku hadir. Ring. Assalamualaikum dulu kek. Waalaikumsalam. Hei rakyat. Ih, tapi ini emang kalau tadi kan jalanan stuck macet. Tapi kan kita sudah bersyukur sekarang COVID sudah mulai mereda. Itulah. Iya. Jubirnya kan sudah menyampaikan juga sering untuk menghimbau ke kita. Juru bicara COVID. Bukan juru bicara COVID dong. Masa COVID ada juru bicaranya? Masa penyakitnya ya. Jadi ke COVID kalau mau datang ngabarin dokter Reza gitu. Gimana? Nah, ngomong ada dokter, dok. Sebetulnya suasana COVID-19 itu di Indonesia sekarang levelnya sudah seperti apa? Iya dong. Penasaran banget. Oke, iya sebenarnya sih kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau memang sekarang situasinya kan sudah terkendali ya. Kita bisa lihat jumlah positivity rate atau jumlah kasus yang ada itu menurun sekarang. Alhamdulillah. Terus menurun. Dan sekarang kita udah bisa melihat perkembangannya nih dari gelombang pertama, kedua, terus varian-varian yang sebelumnya dengan varian yang sekarang Omicron BA4, BA5 ini memang jauh lebih ringan gejalanya yang muncul. Oke. Ditambah kita semua kan udah vaksin di sini kan ya, Betul. udah booster juga di Betul, sini. betul. Jadi daya tahan tubuh kita juga udah lebih kuat menghadapi si virus ini. Jadi sekarang situasinya ya bisa dibilang kita Mereda. sudah bisa mengendalikannya. Tapi Tapi- tetap harus Waspada tetap. waspada. Betul, Benar betul. nggak sih? Tapi yang kena COVID masih ada, jadi kalau Ya, masih. masih ada COVID kita kadang-kadang suka heran. Oh gitu ya? Iya. Teman-teman dekat juga ya? Iya, bahkan ada beberapa yang dari dulu dia selamat, sekarang baru. Iya, maksudnya jangan Iya. begitu dong nyumpain saya apa Oh ya, gimana? ini belum. Jangan uzubillah, Apa jangan dong? sampai. Jangan belum dong. Oh ya, ini Jangan enggak. jangan kena, kenapa jadi belum? Allahu Akbar.
banget, maaf ya dok. Iya. Jangan kena ya dok. Iya. Maksudnya yang penting kita itu jaga stamina tubuh kita yang Betul. paling benar, istirahat cukup ya dok. Pokoknya pola hidup bersih dan sehat. Itu dia. Makan cukup, yang gizi itu seimbang, tidur Oke. cukup, Oke. gitu kan, olahraga. Tapi gejalanya katanya beda dengan yang sebelumnya ya, Bener. lebih ringan ya. Ya, sekarang karena daya tahan tubuh kita juga udah kuat. Oke, Vaksin itu Si tadi. virusnya ini juga lebih banyak menyerangnya ke saluran pernapasan atas. Oke. Jadi gejalanya yang kita rasakan lebih ke atas. Kalau dulu delta kan ke bawah, jadi ke Iya, paru kan. paru-paru. Nah, kalau sekarang biasanya orangnya gejalanya ke tenggorokan, Tapi ke gejala tulang. aku tuh kalau malam minggu suka kepikirannya tuh malam Jumat aja gak punya pacar soalnya kan. Jadi bawaannya kayak horor. Itu penyakit aku jomblo itu. Lebih serem dari Covid ya. Oke, kan sekarang tuh kok acara-acara tuh konser udah banyak. Nah, Alhamdulillah. kemarin tuh ada di Bandung sampai Di mana-mana. Iya benar. Iya. Tapi Seneng ya? aman. Ya gini lah, kan kita sekarang udah diajarin nih, ya udah mau 3 tahun kita belajar kan Masa nggak cara lebih- menghadapinya. Kan jadi kita udah tahu di situasi mana sih kita harus pakai masker. Kita nggak tahu situasinya berkerumun segala macam. Terus sekarang juga semua orang udah harus tahu gimana gaya hidup sehat, gimana caranya yang belum booster harus booster. Jadi kan sebenarnya udah tahu solusinya. Iya. gimana, Dan kan. yang paling penting ini nih yang jadi kebiasaan baik banget setelah ada Covid ini sebenarnya justru emang hidup bersih. Salah satunya adalah aku tuh kalau pulang kerja atau dari manapun itu pasti selalu mandi. Mandi, iya. Kalau Ya, dulu betul. kan udah males ya. Dulu langsung tidur-tiduran di kasur. Iya, Ya, kalau ya, sekarang ya, harus ya. mandi dulu baru ketemu nyokap bokap, baru Ya. kayak gitu loh. Nah, kalau Oki kan alhamdulillah sampai saat ini belum pernah kena Covid ya. Iya. Kalau Dokter Raisa juga Jangan didoain juga. Jangan nanya. Iya. Udah pernah atau belum? Karena kan berinteraksi secara langsung juga. Iya. Aku itu juara kontak erat. Ya itu dia. Suami aku, manajer aku, Udah kena asisten semua? aku mana ya, Pernah sekretarisnya, semua. Ya, yang kerja bareng biasanya. Udah. Dokter, juara kontak erat. Mungkin Kalau mereka kena, aku nggak kena. ciri-ciri cewek cantik gitu kali ya. Gue juga bingung sih. Amin. Kadang-kadang makanya gue kalau ngaca tuh di kaleng kerupuk suka sedih gitu. Cewek cantik dan so cantik itu tipis loh Bedanya bedanya. tipis dok, tipis. Jadi orang cantik. Kalian berdua kok bisa nggak kena sih? Dah mana tahu ah. Pertanyaannya bagaimana tuh dok? Makanya kita harus waspada. Tapi itu nggak Makanya mungkin kalau- kan memang ada yang nggak kena itu sebenarnya mungkin ya, atau ada yang kena tapi nggak tahu gitu gimana? Oh bisa aja ada nggak? Bisa aja. Ya, cuma Ya, kan ya. kalau saya sih rutin karena hampir tiap minggu ngecek ya. Karena Iya, mau masuk benar, kemana sama. tes, mau masuk mana, mau kerja gini tes Iya, ya. Kan? iya, Jadi kan iya, iya. ke apa ya? Ke saring gitu, ke ya. Iya. Dulu kan kita tuh sampai 3 hari sekali saya colok-colok ya ampun. Tiap Tiap hari bukan Tiap hari juga. lagi. Tiap hari. Makanya ada lagunya. Sempet apa? Kecolak, kecolok, hobi anak sekarang. Kecolak, kecolok, kecolak. Pusing bukan kepala. Bukan colak. Colok ya. Sampai kita tuh sampai Beda colek dulu kalau saya colok aja bawaannya dong. Tapi kalau Dokter Raisa mah keilmuan kedokterannya juga luar biasa, cantiknya Ai, juga iya. cantik. Koleksinya Oki. Apa? Koleksi tasnya. Kok jadi itu sih? Soalnya katanya Dokter Teresa ini suaminya tuh sultan. Apa sih? Suaminya sultan kan? Bukan dong. Sultan di Solo ya? Gimana? Apa? Enggak lah, itu Sultan di Solo udah beneran ada, masih menjabat sekarang. Loh. Iya. Gimana sih dok caranya dapetin sultan? Caranya, lu cari kali, lu mandi gini-gini lihat gitu. Kayak zaman dulu. Dia selendang. Ada fotonya nggak itu koleksi? Ada fotonya, ada bukti nyata koleksi tasnya Dokter Raisa. Nih, Kok jadi bukti nyata. Tuh, Oh, wow. 44.500. Tuh, ya tuh. Nih sudah ada fotonya, terus kita kepo ini berapa sih harga tasnya? Ini ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oh, 52.380.000. Aduh. Kan. Tuh. Ada lagi. Ah, 90 makin naik ya, agak sesek nih. 94.500. Aduh. Kayak nenteng Ini 63.700.000. Ih, tapi seru ya liatnya ya. Ya, Wow. karena suka koleksi. Nih, Oh, 83 juta. Tetap ada hand sanitizer loh di situ. Tetap jantung ya. tetap alhamdulillah udah selesai kan? Wow. Tapi mau nanya deh.
Perempuan-perempuan tuh kok hobi banget koleksi tas mahal, kenapa sih? Biar dicocokin sama outfitnya. Iya. Kenapa? Perempuan itu dilihat dari tasnya, bukan dari yang lain-lainnya. Begitu dia jalan nenteng begini, harga diri di sini kayaknya ya. Harga diri di tas. Iya. Tapi jujur ya, yang namanya tas branded itu sebenarnya bisa dibilang investasi. Ah, bohong itu mah. Itu beneran. Itu alasan para wanita. Iya benar. Bisa aja kita beli, terus kita jual lagi dengan harga yang sama atau lebih tinggi daripada. Jadi vintage misalnya kan jadi oke banget Nggak usah vintage, kayak kan tas itu kan merek ya, beberapa merek yang tadi ya, Ya. itu tuh setiap berapa tahun sekali naik harganya. Oke. Ya, bahkan ada yang setahun 2 kali naiknya. Apalagi yang limited edition. Nah, yang rare items Iya, iya. biasanya dicari ya. Nah, itu tuh jadi kalau kita beli di tahun ini, misalnya kita mau jual lagi 3 tahun lagi, harganya bisa lebih untung. Nah, langsung. pertanyaan saya, emang Dokter Reza pernah jual tas? Nah, Pernah sih. Beneran pernah? Pernah beneran? Pernah. Kenapa dijual? nggak suka pasti udahannya. Bosen juga. Bosen. Terus udah. Bisa juga bosan sama dia dijual lah. Tas harganya setahun 2 kali naik cepet laku. Iya. Gua udah naik berat badan nggak laku-laku. Bukan harga. Udah bukan setahun 2 kali loh. Tiap bulan. Tiap bulan. Oh, jadi itu tuh bisa jadi investasi ya? Oke. Makanya jadi kalau punya income gitu kan suka dibagi-bagi tuh kemana, misalnya properti, Ya, betul, kan, betul. atau apa. Nah ini salah satunya ke situ nggak apa-apa Yang lebihnya, dong. jadi semuanya bisa dipakai. udah masuk ke tempatnya masing-masing. Iya. Nah, Iya, yang iya. lebihnya bisa dipakai buat dipakai. nyenengin diri sendiri. Iya, bener. Setuju deh aku deh. Oke. Tapi kalau hidup senang, bahagia tuh emang jadinya tuh apapun juga jadi asik gitu ya. Ya, tapi nggak Betul. boleh maksain diri. Kadang-kadang kan kita mungkin kalau misalnya ngeliat temen, wah ada sesuatu nih yang udah wow banget, kitanya sebenarnya nggak mampu-mampu amat, tapi kita maksain diri itu juga salah. Tapi Ki, kalau kita di ngomongin berat badan makin naik, ini teman aku berat badannya makin turun kayaknya stres deh. Ada kayaknya dia ada penyakit atau mumpung ada dokter dok, teman saya boleh ya? Ini klinik ya lama-lama Iya ya? bener. Saya susternya bentar ya. Siapa sih? Atas nama Yadi Sembako. Jadi sembako? Ya, kurus. 9 bahan pokok. Bener. Yadi Sembako. Iya. Atas nama Yadi Sembako. Kok beda? Yadi Sembako. Kok beda? Iya. Coba muter dulu. Kok sama nggak? Iya. Jadi Coba Yadi, muter dulu, muter. muter. Set. Perut rata. Rata. Lu jadi atlet tuh six pack sekarang. Model sekarang. Model. Oh boleh kita tepuk tangan aja kalau gitu. Jadi, kau duduk dekat dokter. Jadi, Lu di jalan masih enggak orang lu jadi sembako. Kudu 2 kali 3 kali nengok. Itu gak kalau nggak salah bantal dia. jadi turun berapa kilo kamu? 2 kilo 2 on lah. Enggak bohong ah. Enggak, 8 Dulu, kilo, 8 kilo. 8 Enggak, kilo kadang aja. gini loh, kita kalau ketemu teman, kita tuh nggak boleh juga ngomong misalnya, kok lu jadi kurus, kok lu gendutan atau Iya, apa iya. itu kan kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Tapi ini drastis Psikologinya. banget. Tapi boleh nggak sharing di kita? Tahu lu psikologi. Enggak, Ivan, mohon maaf ya tadi kalau bintang tamunya Yadi harusnya manggilnya elegan gitu. Oh, elegan harusnya manggilnya. Tadi kayak lu kayak manggil pasien COVID. Nama Bapak Yadi, atas nama Bapak Yadi. Sabar. Betang-betang ada Ya, jubirnya. sabar, jangan emosi aja. Oh, jangan-jangan karena Covid turun berat badan. Nanti kita cari tahu ya. Kita cari tahu. Yang mana nih? Tapi FBP. Jadi sengaja menguruskan badan Awalnya Kak Ivan. karena terganggu apa saat itu, kenapa harus Waktu itu diurusin? kan jadi 2015 Sempat tuh gendut banget ya. lagi ya alhamdulillah lagi banyak kerjaan layar lebar waktu itu kan. Oke. Ya tahu sendiri lah kalau komedian buat ngebodornya lari sono lari sini dan itu merasa berat badan banget gitu. Jadi Kak. Oke. ngap, ya kan? Akhirnya kayaknya udah kegemukan nih gitu. Udah kegemukan nih. Diet air putih. Nah, jadi ketemu ada krunya The Massive tuh dipanggilnya Yadi Sembako gitu kan. Mirip sama Yadi. Mirip sama Yadi dipanggil kok gendut. Nah, setahun kemudian di Kurus. satu stasiun TV ketemu lah, kok lu kurus sambil bawa-bawa botol minuman air mineral gitu kan.
gua ini bang terapi air putih, jadi sebelum makan kalau lapar gua minum aja dulu, terus malam juga minum aja sampai enak-enak gitu. Aneh lakuin gitu. Lo ikutin tanpa tahu peraturannya? Tanpa tahu peraturannya. Emang ada peraturannya, Ki? Ya mungkin kalau dia melakukan terapi itu diawasin mungkin dengan orang yang tahu, ya Nah, kan? lu lakuin berapa lama? Tahunan lebih. Pantesan drastis banget, nurunnya enak banget. Gitu. Drastis lah, lu minum air aja kagak makan-makan, bagaimana konsepnya? Tapi makan nggak? Makan. Tapi dibikin kenyang dulu sama air, baru makan. Iya. Maunya. Dan memang jadi ngurangin makan banget gitu. Ngurangin kan. makan banget. Tapi efeknya jadinya keganggu organ dalam. Iya, jadi kalau ada orang bawa makanan saya kurangin, saya bawa pulang. Itu mah namanya itu mah lu kurang. ngangkat. Itu mah maruk. Makanan orang. Karena Itu maruk. sebenarnya kalau aku nggak salah dengar ya, memang ada dong tuh yang detox air putih itu tapi dilakukan cuma 3 hari dok. Kalau nggak salah ya, jadi cuma minum air putih doang tapi nggak makan. Nah, jadi gimana? Bablasan kayak Misalnya organ dalam keganggu. lambung kena gitu kan. Ya doyan pedas gitu kan, terus minumnya air putih doang, nggak yang lain-lain. Terus juga kena lambung, terus anfal lambungnya masukin dicek ada diabetes karena keturunan ya kan. Ada keturunan dua-duanya orang tua ya kan. Untungnya bukan ketanjakan loh. Turunan, iya. Canda dulu ya. Kita lagi serius juga lu. Terus lu katanya pada mati suri itu gimana ceritanya? Iya, 1 jam 15 menit. Kalau Yadi ngomongnya dari awal itu bukan mati suri, tapi memang hilang kesadaran. Kalau orang mati suri katanya kan ada yang udah nggak nafas juga tapi bangun lagi gitu. Ini pingsan. Ini kayak model pingsan, tapi kalau walaupun selelap-lelapnya ya tidur capek banget dibangunin pasti bangun gitu kan. Oh, Ini- itu kali ya itu apa ya? Atau kok Ini udah di keluarga udah nangis, anak istri udah nangis gitu kan, nggak bangun. Nah tapi Pas bangun ya bangun kata anak. Ya Allah nggak gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Canda kan lu canda juga. Jangan sakit hati penonton, ini kita emang bercanda. Terus udah gitu-gituin. Tapi kalau Yadi duluan juga gampang lah itu. Apanya yang gampang? Jangan duluan, mau kemana duluan? Ya pasti ngajak temen lah. Ih, itu ngajak-ngajak lu. Itu solider. Kita boleh tanya dokter, ada nggak yang kejadian gitu dok? Soalnya temen aku juga mamanya sempat waktu itu lagi sakit juga, sempat hilang juga dalam waktu beberapa jam gitu. Secara data kedokteran Itu hilang. namanya apa itu dok? Ketemunya tingkatannya macam-macam ya, dari mulai kehilangan kesadaran biasa, misalnya mungkin kan sering sebutnya pingsan gitu ya, sampai yang memang koma gitu Ya, kan, ya. sampai ada yang henti napas, ada yang henti jantung juga, cuma karena mungkin masih ada penanganannya, makanya kita kan tahu ada yang namanya CPR, apa Oke, resusitasi itu, ya, ya, bahasa Indonesianya. Biasanya kan untuk membantu memompa jantung lagi, kembali lagi aliran darahnya bisa sadar lagi. Ada yang sampai harus disuntikan obat, misalnya kayak adrenalin gitu untuk memicu lagi, sadar lagi. Sebenarnya tingkatannya karena macam-macam itu, jadi mungkin saja memang bisa terjadi. Tapi jadi begitu bangun ada ceritanya, katanya jalan-jalan. Iya, misalnya. di persimpangan. Ada. Kalau kamu beneran tahu. Beneran ini malah bercanda, orang kita udah serius dia malah bercanda, penonton kita balik. Serius kita yang bercanda. Jadi gimana Yadi? tapi Yadi nggak heran ya, sebab Ibu Yadi juga pernah hilang dulu. Eh, Ya. Gimana? beneran? Ya di Sempat hilang. Monas waktu itu di Monas. Berantem dia sama gue Ji. Kita lagi ngomong tentang kesehatan. Gua demen nih temen gua kalau lagi kayak gini pas ngajak berantem ya kan. Jarang-jarang. Enggak beneran. Ya. Tapi lu sadarnya gimana akhirnya? Jadi Ingatnya apa? Jadi Yadi itu pas udah nggak inget apa-apa lagi gitu kan ya, udah itu kayak ngelakuin suatu perjalanan, tiba-tiba ada di suatu daerah gitu yang kalau Kak Ivan kan sama Oki pernah ke daerah sana lah, negeri Arab gitu kan. Oke. Suasananya kayak gitu. Iya, Terang. ibunya temen aku juga gitu ke Beneran? tempat umroh pengen makanan yang ada di tempat umroh Aduh, gitu. Di alam gak sadarnya. Iya. Sampai merinding. Merinding. Terus Jadi tapi gini lah, kalau kita suasana di puncak udah jam 8 jam 9 itu masih ada kabut-kabut tuh. ya. Itu terang. Tapi ada tempatnya terang gitu. Tapi masih ada kabut-kabut kayak bukannya asap ya, kabut-kabut iya. itulah kayak apa awan ya. Jadi gitu. kayak samar-samar begitu. Samar-samar gitu. Oke, Ya, terus? dan sejuk tapi terang gitu, tapi sejuk gitu. Iya. Nah itu di mana gitu kan. Jadi jalan kaki kan. Nah ketemu orang-orang pakai imamah gitu kan. Pokoknya orang-orang yang Oki lihat di sana lah gitu ya. Oke. Pakai imamah kebanyakan
nggak kenal dah gitu. Nah suatu perjalanan lagi jalan-jalan, kok nggak ada yang kenal, dalam hati kok nggak ada yang kenal. Nah ketemulah sama kalau Yadi sebelum Covid itu kan sering datang ke haulnya Abah Guru Sekumpul di Banjarmasin. Jadi ada beliau, ya Allah, Guru Sekumpul gitu, sama yang masih ada sekarang Gus Anom. Ada di ada ketemu, bukan mimpi itu ya. Terus ketemu Kak Ivan. Terus Guru Sekumpul cuma senyum gitu, beliau senyum. Sudah ketemu Syekh siapa tadi gitu. Oh ternyata yang ya ditemu Syekh, tapi kan jadi nggak kenal gitu kan. Sudah ketemu Syekh siapa tadi gitu. Terus Gus Anomnya ngomong, balik belum waktunya gitu kan. Jadi mungkin intinya sih sebenarnya buat ngingetin kita juga ya untuk bisa lebih mendekatkan diri, ibadahnya juga harus lebih rajin. Poinnya itu. Abis itu pas balik sadar. Sadar, cuman saya ditanya, sadar juga ditanya kemana, jalan-jalan ya. Tapi nggak bisa ngomong gitu kan. Udah istirahat dulu. Nah baru setelah itu tadi kemana baru bisa cerita. Udah pernah nangis, udah tabok-tabokin gitu sama anak, sama istri gitu kan. Jalan-jalan gitu kan, saya cerita gitu, tapi ya belum ini ngerangkai dulu, inget dulu gitu kan, nggak langsung inget banget. Tapi sekarang udah bebe aja kan? Udah bebe aja kan? Udah bebe aja kan? Udah bebe aja kan? Aduh. Nggak, dia harus dicek apa kita harus tabok-tabokin lagi, takutnya dia nggak sadar. Tabokin aja deh, Dan kemana-mana nanti kita balik lagi ya, jadi tetap di SCTV Korea Pagi. Coba cek dong, udah sadar. Oke, masih di FFM Korea Pagi bareng Dr. Raisa dan juga Yadi Sembako. Yadi, tapi akhirnya sekarang sudah sehat ya? Alhamdulillah, kalau sekarang untuk lambungnya saya makan cobain sambal dikit udah nggak langsung Udah, naik. tapi kurang-kurangin, jangan makan sambal lagi. Sabar, Mak, sabar, Mak. Heran, udah gitu dia sakit juga nggak bilang-bilang, maksudnya kasih tahu ke teman-temannya gitu loh, hilang aja gitu, keluarga nggak ada yang ngasih tahu. Ya, lu lebih dari mak gua. Udah, pokoknya kita doain sehat selalu. Olahraga yang penting ya. Jadi sekarang tiap subuh olahraga lah. Jalan, Lari sambil bawa TV. Ya. Itu mah tolong. Makasih Dokter Reza. Kurus, gemuk, yang penting sehat ya dokter ya. Saling doain kita semua sehat terus. Mohon maaf Dokter, ya makasih loh. pemirsa kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi tentunya. Jangan lupa nonton kita terus ya. FFM tiap hari ya, Senin sampai Jumat jam 9 di Trans 7. Bye-bye. Aku pasti bisa.